Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita teruskan lagi belajar kita. Yang tadi kita masuk pada hukum kolom atau gaya kolom. Berikutnya adalah masuk pada medan listrik. Jadi medan listrik atau electric field, simbolnya E, itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada sebuah muatan uji positif yang ditempatkan dari muatan tadi pada suatu titik. Sehingga gaya berapa sehingga muatan tadi mendapatkan gaya ada gayanya dibagi dengan muatan yang uji tadi Atau E sama dengan F per Q. Ini adalah persamaan untuk mengetahui nilai medan listrik yang bekerja pada muatan uji Nah, di sini teman-teman sekalian, misalkan di sini ternyata muatan positif diberikan muatan uji, masing-masing ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, di sini arahnya muatan ujinya adalah positif Maka arahnya ini positif, arahnya tolak menolak menjauh. Di sini juga menjauh, ini juga sama. Nanti akan ketahuan arahnya untuk medan listrik yang mau akibat muatan positif itu menyebar itu. Nah, di sini teman-teman sekalian, tadi kan E untuk medan listrik itu E sama dengan F per Q Sedangkan F tadi itu kan K, Q, mungkin Q1, Q2 dibagi R kuadrat dibagi dengan Q-nya, Q1-nya. Sehingga kita mendapatkan besar medan listrik itu akibat partikel bermuatan yaitu K, Q, muatan yang menimbulkan medan listrik dibagi dengan R kuadrat. Atau ketika K-nya diuraikan seperempat pi epsilon 0 Nah, di sini adalah medan listrik arah medan listrik dia vektor. Nah, kemudian ketika kita tempatkan muatan positif pada suatu medan listrik, ingat positif dengan positif ini kan arahnya ke sana Ketika positif dia tolak menolak maka dia akan menjauh sama-sama menjauh. Tapi kalau muatan negatif maka dia akan mendekat. Kenapa? Sifatnya positif dengan negatif itu saling tarik menarik Jadi dipahami. Jadi ketika medan listrik ada muatan didekatkan pada medan listrik, ini arahnya tergantung dari muatan ujinya. Ketika positif maka benda bermuatan ini mendapatkan gaya arahnya searah dengan medan listrik. Tapi kalau muatan ujinya negatif maka dia akan tertarik dengan medannya atau berlawanan arah dengan medan listriknya. Nah, di sini teman-teman dari situ kita simpulkan kalau dia muatan positif maka medan listriknya akan menyebar. Yang negatif akan masuk. Ini adalah kesepakatan untuk memudahkan dalam belajar. Nah, di sini ketika ada interaksi positif negatif maka di sini akan terjadi seperti ini gambarnya, tarik menarik. Maka di sini muatan ujinya positif maka dia akan bergerak menjauh kemudian mendekati yang menuju ke yang negatif. Ini juga sama, ketika dia positif sama positif dia akan tolak menolak. Nah, di sini misalkan ini positif 2Q, ini negatif Q. Ini berbeda muatan sehingga tarik menarik. Kalau dia besarnya itu ini kan besar Ini muatannya 2 kali lipat daripada ini. Maka di sini digambarkan lebih rapat Ini adalah muatan partikel, kemudian muatan pada plat misalkan dua plat positif negatif, maka bentuk seperti ini gambarnya lurus Ingat bergerak ada tanda panahnya dari plat yang positif ke plat yang negatif. Nah, teman-teman sekalian, dalam menggambarkan garis ini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Jadi garis harus dimulai pada muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Kemudian tidak atau di titik yang tak berhingga misalkan banyak banget Jadi intinya mulainya dari muatan positif kemudian berakhir pada muatan negatif. Kemudian jumlah garis yang digambarkan harus sebanding dengan besar muatan.
Makin besar muatan maka makin banyak garis ya. Kemudian dua garis medan tidak boleh saling berpotongan. Jadi gambar medan listriknya itu tidak ada satupun yang berpotongan. Semuanya mempunyai pasangan masing-masing. Kemudian persamaan matematis tadi, jadi yang tadi kan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan R kuadrat. Karena E ini juga vektor, ya maka kita bisa menyatakan dalam bentuk vektor juga. Jadi EP, jadi medan listrik di sini akibat muatan di sini, ya ini kan positif ya, dia menyebar arahnya ke sini, ya. Maka nilainya seperti ini. Jadi 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan vektor besar vektor kuadratnya ya, jarak antar muatan ini dengan titik di sini dengan muatan sumber ya kuadrat. Di sini kali dengan vektor satuan. Ya, ingat vektor satuan itu ya vektor selisih jarak ini dengan ini dibagi dengan besarnya ya, ini besarnya. Nah, di sini ketika besarnya ketemunya menjadi seperti ini ya. Ini cuma bahasa matematis, nanti akan kita kasih contoh juga bagaimana terapannya. Nah, ketika ada banyak muatan ya, karena faktanya muatan itu banyak sekali, sehingga E pada suatu titik tertentu akibat banyak muatan ya E total. E1 tambah E2 tambah E3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita berikan contoh ya, contoh sederhana ya. Nah, di sini adalah electric field of a single point charge. Jadi medan listrik pada muatan titik tunggal. Calculate the magnitude and direction of the electric field at a point P, di mana arahnya adalah sebelah kanan, ya, Q-nya sekian, ya. Muatannya negatif 3 kali 10 pangkat negatif 6. Tinggal aja persamanya ya, kita gunakan E sama dengan kaki dibagi R kuadrat. Dimasukkan besarannya, ketemunya adalah sini. 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Nah, di sini ketika dia positif ya. Ingat kalau positif kan arahnya menyebar ya, menyebar. Nah, seperti ini tadi ya. Muatan di sini ketika dia negatif, misalkan di sini ya, kalau dia positif negatif tergantung besarnya sama, cuma arahnya ya. Jadi ini muatannya misalkan negatif ya, maka dia akan menuju ke muatan negatifnya. Kalau dia positif, ya ini anggap muatan ujinya juga positif ya. Jadi muatan ujinya itu diasumsikan muatannya positif ya. Kalau positif dia akan menjauh, besarnya sama ya. Kemudian untuk yang segaris ya. Jadi E di titik antara dua muatan, titik P, muatan satu di sini, muatan kedua di sini ya. Nah, berapa nilai medan listriknya? Ingat ya, kalau kita gambarkan secara vektor. Jadi di sini titik P, karena muatan pertama kan negatif ya, maka dia menuju. Kita asumsikan muatan ujinya titik P adalah positif, maka dia tarik menarik ke sana. Yang sini kok positif ya, ini juga muatan ujinya positif ya, maka dia akan tolak menolak, maka arahnya ke sini. Jadi E1, E2 sama-sama ke kiri. Tinggal nanti dihitung aja. Jadi E ketika dimanualkan ya E sama dengan E1 plus E2. Maka K1 bagi R kuadrat, R1 kuadrat ya, tambah dengan K2 dibagi R2 kuadrat. Dimasukkan ketemunya adalah sekian ya. 6,3 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, misalkan teman-teman tadi ya, jadi ini kan partikelnya bermuatan. Kok ada gaya? Maka ketika ada gaya maka di situ ada percepatan ya. Kenapa? Karena gayanya tidak 0. Kalau gayanya 0 maka hanya bisa jadi 0 atau diam. Nah, di sini ada gaya, maka diasumsikan atau bisa dinyatakan percepatan. Tadi kan E sama dengan F dibagi Q. Ya. Maka sedangkan hukum Newton untuk gerak benda itu kan F sama dengan M kali A. Maka dengan persamaan hukum Newton, maka A sama dengan F dibagi M.
Sehingga diperoleh Q, ya, F ini kan QE dibagi dengan F. Tinggal dimasukkan aja besaran nilainya, ketemunya adalah 1,1 10 pangkat 20 meter per sekon kuadrat. Jadi memang teman-teman sekalian ketika kita belajar fisika, ini satuan sangat penting sekali. Jadi satuan untuk memudahkan tolong di SI-kan. Yang massa itu kilogram, yang jarak menjadi meter ya. Kalau partikel bermuatan itu jaraknya kecil-kecil banget. Ada yang mikro ya. Ada yang satuannya pangkat negatif 9, negatif 10, bahkan elektron negatif berapa adik? Muatannya ya. Jadi ini ya. Nah, kemudian kalau contoh berikutnya, jadi di sini ada dua buah muatan Q1, Q2, besarnya sama, cuma muatannya berbeda. Dalam bahasa fisikanya itu dipol, ya, dipol. Nah, di sini kok jaraknya apa? Ada titik P di sini, ya. Jadi ini adalah pertanyaannya, calculate the total electric field, jadi total medan listrik di titik A. Akibat atau karena kedua muatan Q1 dan Q2, ya. Maka di sini kan ingat medan listrik itu juga vektor, maka analisisnya juga harus menggunakan vektor. Maka di sini teman-teman sekalian, maka EA1, EA2, jadi EA akibat interaksi muatan akibat medan listrik muatan pertama, akibat muatan listrik muatan kedua. Ingat ini positif maka arahnya ke atas, EA2. Ini negatif maka arahnya menuju ke sini. Nah, kemudian sudutnya, ini kan diketahui sudutnya itu 30 ya. 30 maka di sini juga 30 ya. Ingat ini sudutnya ini bertolak belakang. Tolak belakang itu dalam matematis ya sudutnya nilainya sama ya. Ini kita hitung besarnya dulu masing-masing akibat muatan ya. Muatan pertama kedua ya. Jadi E K Q1 dibagi jaraknya kuadrat. Ini K Q2 dibagi jaraknya kuadrat ya. Ini besarnya sama, cuma beda. Ini baru ketemu nilainya masing-masing ya. Nilainya ini kemudian kita arahkan. Yang arah X dan Y ya. Ini langsung aja nih. Yang arah sumbu X ya. Ini kan akibat muatan pertama ya. EA1. Kalau ini sudutnya 30 ya. Maka ini harus biar samping ya dikali dengan cos ya. Di kuadran pertama nilainya positif ya. Jadi EA1 ya, cos 30. Nah, kemudian yang akibat EA2 arahnya ke atas ya. Kalau kita jadi uraikan arah sumbu Y, maka sudutnya adalah 90 ya. Untuk yang EA2 ya. Kalau EA1 kan sudutnya 30 ya. Jadi jelas kalau yang EA2 ini sudutnya adalah 90 derajat sehingga EA2 arah sumbu X nilainya 0. Ketemunya sekian yang arah sumbu X. Yang sumbu Y ini yang EA2 arahnya ke atas. Yang EA1 ini sudutnya 30, kemudian yang arah sini ini arahnya menjadi ke bawah. Maka menjadi karena berlawanan arah menjadi mengurangi ya. EA2 min EA1 sin 30. Ketemunya sekian. Jadi sudah ketemu komponen besarnya medan listrik pada titik A, arah sumbu X, arah sumbu Y ya. Ketemunya ini. Kemudian besarnya ya gampang aja. EA berarti akar dari yang arah sumbu X kuadrat ditambah dengan arah sumbu Y kuadrat. Ketemunya sekian. 4,5 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, arahnya bagaimana? Ya, arah kan berarti tangen aja. Tan sudutnya berapa sama dengan arah sumbu Y dibagi arah sumbu X. Ketemunya 4. Nah, 4 itu nilai sudutnya berapa ketika tan? Maka gunakan inverse ya. Ini arahnya sini ya. Ya, ini kan pakai grafik ya. Gambarnya berarti di kuadran 1, maka sudutnya ada 76. Itu. Gampang sekali ya. Nah, sekarang berikutnya teman-teman. Jadi ini ada agak advance dikit ya. Tadi kan kita belajar medan listrik akibat muatan partikel ya, partikel titik ya. Muatan titik bermuatan. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya itu adalah kontinu? Jadi benda. Ini benda garis, misalkan kabel ya, kabel bermuatan, maka di sekelilingnya juga medan listriknya ada. Kemudian ada plat ya, plat bermuatan, maka juga menimbulkan medan listrik juga. Kemudian bentuknya berbentuk benda, apakah bentuknya kotak,
apakah bentuknya silinder atau bola, ini juga menimbulkan muatan listrik. Nah, di sini teman-teman sekalian, rumus dasarnya kan tadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat. Nah, ketika bentuknya seperti ini kontinu, maka kita menggunakan bagian terkecil ya. Ini setiap potongan mempunyai muatan masing-masing kecil-kecil ya, maka di sini menggunakan dq, nanti pakai diferensial. Jadi ini diferensial atau DE. DE itu berarti diferensial turunan E ya. Sama dengan ini konstanta, dq per R kuadrat, ini R vektornya. R caping atau R topi. Nah, ketika ini dihilangkan diferensialnya, maka ini menjadi E sama dengan integral dari bilangan ini. Yang konstanta dikeluarkan, maka menjadi seperti ini ya. Nah, untuk yang kasus seperti ini bentuk umum ya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 integral dq per E kuadrat vektor satuan ya. Nah, di sini tergantung bendanya. Kalau bendanya muatan garis, maka dinyatakan dengan lambda. Lambda dq per dl. Ini dl ya panjangnya, ada yang dx juga boleh. Jadi ini rapat muatan. Jadi muatan total berapa di sini dibagi panjang kabelnya atau panjang garis, berapa panjang muatan garisnya. Kalau yang sigma ini ya, berarti dq di bagian dA. Muatan di sini berapa totalnya dibagi dengan luasan. Kalau yang rho berarti rapat volume. Berapa total muatan di sini dibagi volume bendanya. Tergantung ya, nanti bendanya ada yang bola dan seterusnya. Nah, dari rumus ini sama sini, maka bisa dinyatakan medan listrik titik tertentu ya, misalkan titik P pada muatan garis, maka menjadi seperti ini ya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 integral dari ini sebenarnya R topi dibagi R kuadrat dikali dengan lambda dl. Kalau yang bentuknya permukaan ya, luasan ya, maka ini sigma dA, ini bedanya. Jadi integral R vektor satuan dibagi dengan R kuadrat dikali sigma dA. Kalau bentuk volume ini ganti aja, yang pertama sigma ganti dengan rho ini. Nanti akan lebih mudah ketika diberikan contoh. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh untuk muatan istilahnya muatan garis ya. Kita titik P, ingat ya, ini kawat panjangnya L. Nah, di sini mempunyai distribusi muatan yang sama, jadi Q dibagi dengan panjangnya adalah lambda. Berapa sih nilai medan listrik di titik P ini? Nah, di sini maka kita gambarkan, kita ambil potongan ya, potongan sini sama sini ya, karena kita ditanyakan titik tengah ya. Maka di sini maka ada medan listrik arahnya sana ya. Sudutnya theta, yang sini juga sama, sana. Sudutnya juga sama, imbang ya. Nah, untuk menyelesaikannya, ingat ya, ini kan lambda dq per dl ya, rumus dasarnya seperti ini, kita rubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita rubah, ini kan dl kita ganti dx, karena kita gunakan simbol dx ya, arah sumbu x ya. Nah, kemudian dE sama dengan ini. Nah, kita harus menguraikan. Ini kan ada dua medan ya, arah medan, arah ke kanan, arah ke kiri ya, ke atas semua. Nanti kalau kita uraikan teman sekalian ya, jadi ambil dua segmen kawat sepanjang dx. Di segmen terletak pada jarak x dan min x. Jadi ini adalah arah x, ini adalah arah min x dari titik tengah kawat. Nah, medan listrik titik P ini komponen mendatarnya, teman-teman, ini ada dua arah ya, dua vektor ya, akibat yang arah negatif min x ini, yang sini positif x ya. Ketika ini diuraikan, maka ke atas ada dua panah ya, dua vektor ini ya. Yang ke kanan kiri ini ke kanan, ini ke kiri, besarnya sama, sehingga arah komponen x ini saling mengurangkan atau saling meniadakan, sehingga nilainya 0 yang arah sumbu x. Nah, sumbu y-nya menjadi 2 kali. Jadi DE ya. DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 kali ya
dx per r kuadrat dikali dengan cos theta. Ini. Jadi ini rumus dasarnya ini ya. Tadi kan kita pakai apa namanya? Diferensial ini ya. Nah, ini. Kemudian ketika dirubah menjadi integral seperti ini ya. Nah, di sini gampang aja ya. Jadi lambda lambda dl-nya diganti dx, kemudian r kuadrat. Karena ada 2 maka 2. Kemudian berapa sih nilainya arah sumbu y-nya? Ini kan sudutnya di sini ya. Berarti ini adalah sisi sampingnya sehingga dikali dengan cos ini. Jadi dipahami ya teman-teman ya. Jadi kenapa DE sama dengan ada unsur 2-nya? Karena di sini jumlahan dari sebelah kanan, sebelah kiri besarnya sama. Sehingga bisa dinyatakan 2 ya. Dikalikan 2. Kemudian untuk jaraknya, ini kan jarak ya, R. R itu sama dengan akar dari Y kuadrat tambah E kuadrat di akar. Jadi akar dari E kuadrat Y kuadrat. Nanti integralnya berapa? Ingat, integral kan punya titik batas. Batas berapa? Batas bawah, batas atas ya. Dari 0 sampai dengan setengah L. Ini. Nah ini tadi, ini kan DE. Ya, jadi potongan masing-masing potongan ini DE itu menimbulkan medan listrik. Yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang komponen sumbu X itu saling meniadakan, yang sumbu Y nanti nilainya menjadi sama, sehingga dikalikan 2. Ya, seperti ini. Kita masukkan ya, 1/4 pi epsilon 0, jadi sini ya, 2-nya, lambda, Y, ya, dibagi ini R kuadrat ya, R kuadrat itu kan tadi Y kuadrat plus X kuadrat ya. Kemudian, kok pangkatnya, ini kan pangkatnya 2. Kok pangkatnya menjadi 3/2? Ya, dari mana? Yaitu dari vektor satuannya. Jadi ingat, ini kan vektor satuan ya. Vektor satuan maka nanti jadi bawahnya jadi R pangkat 3. Nah, 3 atau 3/2 ya, istilahnya ya. Jadi 2 lambda, kemudian Y-nya, ya, Y-nya berapa ini ya? Y-nya, kemudian di sini ya, dx. Jadi ini agak rumit dikit tapi bisa dipahami ya. Jadi ini rumus dasarnya ini. DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2 kali ya lambda dx dibagi r kuadrat cos theta. Ini. Nah, dari sini kita tahu nilai R itu akar dari Y kuadrat plus E kuadrat. Ketika DE-nya biar diferensial sebelah sisi kiri hilang, maka menjadi integral. Batasnya 0 sama dengan setengah ya, setengah L. Nah, di sini ini kan 2 lambda, kemudian R kuadrat, ini cos, ada cosnya. Nah, cos ini berapa nilainya? Ya. Maka cosnya ini kan cos theta di sini ya. Maka di sini juga sama tetanya. Ini juga sama, maka cos itu sisi samping ya, sisi samping kan Y ya. Sisi samping dibagi dengan sisi sisi samping, sisi miring ya. Ingat cos itu kan ini kan tetanya di sini ya. Theta di sini berhadapan dengan sini ya. Maka di sini padahal kita tahu ya, berarti ini kan sama aja ya. Theta ini theta. Cos berarti sisi samping dibagi sisi miring ya. Sehingga ini sisi sampingnya adalah Y ya. Kemudian dibagi sisi miring lagi yaitu R, maka di sini jadi R pangkat 3 ya. Nah, kemudian kok di akar ya, ini kan R kuadrat, cosnya juga R lagi ya, maka padahal akar dari R ya, maka menjadi 3/2. Ini jumlahan, harus tahu ya. Nah, di sini kalau R kuadrat kan seperti ini ya, jadi Y kuadrat plus E kuadrat. Ditambah dikali lagi akar dari ini, yaitu R ya, dikali lagi R, sehingga ketemunya adalah pangkatnya 3/2. Nanti tolong bisa dituliskan ya, dicek lagi ya. Nah, di sini kita hitung ya.
menurunkan atau istilahnya mengintegralkan ya, integralkan ini dx ya, ini x. Maka dengan bantuan tabel memang agak rumit dikit ya. Dengan tabel ketemu hasilnya adalah yang konstanta kita keluarkan ya. 2 lambda y ya. Kita keluarkan. Di sini adalah integralnya yang x ya. X pangkat 3/2 dx. Dengan bantuan tabel hasilnya seperti ini ya. Jadi x dibagi y kuadrat akar y kuadrat plus x kuadrat. Tinggal dimasukkan integralnya dari 0 sampai dengan setengah L ya. Ketemunya adalah ini ya. 1/4 pi epsilon 0 ya, lambda n dibagi dengan y akar y kuadrat plus x-nya ya. Kuadrat ya, setengah ya. Setengah dikuadratkan jadi 1/4 L kuadrat. Kalau 0 kan nanti ini 0 0 ya. Jadi ini yang 0 ini mengurangi 0 berarti langsung aja ini setengahnya ya. X-nya nilainya setengah L. Dimasukkan semua. Sehingga bisa dinyatakan E di sini dalam bentuk vektor ya, arahnya kan ke atas, maka vektornya J ya. Ini memang teman-teman mungkin agak terhambat di integral dari fungsi seperti ini ya. Integralnya kan agak harus pakai rumus matematis ya, tabel matematis. Nah, di sini mungkin ketika teman-teman menggunakan tabel matematis akan diketahui nilainya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, gerak partikel bermuatan dalam medan listrik ya. Ingat ketika muatan ujinya positif ya, maka dia geraknya searah dengan medannya. Kalau muatan negatif maka dia berlawanan arahnya. Kemudian A sama dengan F per M ya, sama dengan F-nya kan QE ya, QE dibagi dengan M. Ini arah nilai percepatannya. Nah, contohnya misalkan ini ada fenomena, ada medan listrik arahnya mendatar ya. Kemudian elektronnya sini. Nanti kira-kira kemana arahnya? Ya tentunya kalau nanti dipikirkan dulu ya, ini arahnya kemana. Kemudian ketika medan listriknya arahnya ke bawah, kemudian elektronnya bergerak mendatar. Nanti kira-kira elektron ini ketika memasuki medan ini arahnya kemana? Nah, ingat dengan menggunakan aturan ini ya, nanti akan mudah terjawab. Maka di sini akan berkebalik. Mungkin di sini ada bergerak, kok tiba-tiba memasuki medan listrik arahnya sama-sama arahnya mendatar. Maka di sini akan terjadi pertama mungkin ya, yang terjadi adalah perlambatan dulu, kemudian dia akan berbalik arah. Kalau di sini negatif ya, medan listriknya kok ke bawah, maka dia akan bergerak ke atas ini. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya. Ini kan kalau yang tadi ini kan negatif ya, sorry ya, ini positif negatif ya. Nah, kalau kita kebalik medan listriknya dari bawah ke atas ya, ini muatan negatif ya, maka dia akan cenderung bergerak mendekati muatan positifnya. Di sini tentunya geraknya adalah parabola ya. Nanti tolong bisa dicek juga secara matematis bagaimana ya. Nah, ini adalah penjelasan medan listrik ya. Medan listrik baik muatan titik, kemudian muatan kontinu, kemudian gerak partikel dalam medan listrik ya. Nah, berikutnya adalah hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini pada dasarnya itu adalah menyatakan jumlah garis medan listrik dilakukan dengan mengukur flux listrik ya. Ini adalah flux listrik ya, atau C ya. Ini pada dasarnya perkalian antara kuat medan listrik, jadi E, dengan luas permukaan A yang tegak lurus medan listrik. Ya. Jadi E kali A, di mana E dan A ini saling tegak lurus. Kalau membentuk sudut, maka harus dibuat lurus. Biasanya membentuk bidang kali dot ya, perkalinya itu C sama dengan E dot A, sehingga EA kali cos sudutnya. Jadi ini misalkan teman-teman ada medan listrik, kemudian ada benda di sini, benda bermuatan, nanti ya bendanya dia berada pada medan listrik. Maka di sini berapa fluknya? Maka di sini harus kita buat tegak lurus dengan medannya. Nah, di sini ketika dengan matematis ketemu sudutnya, ya sudutnya adalah theta, ya. Biar dia lurus,
maka di sini harus kita rotasikan ke sini ya, sini biar lurus ya. Maka bisa dengan menggunakan rumus trigonometri, maka flux itu adalah EA kali cos sudutnya. Itu. Kenapa? Biar dia tegak lurus gitu. Nah, bagaimana kalau bendanya ya permukaan tertutup seperti ini? Dia ini pada medan listrik ya. Maka di sini teman-teman, maka medan listrik pada permukaan ini ya, itu E1 dikali dengan luasan kecil dari benda ini atau A1, E2, A2 dan seterusnya. Bahasa matematisnya adalah total atau sigma muatan medan listrik yang tegak lurus dengan masing-masing luasan. Atau di sini sigma E tegak lurus dengan masing-masing luasan sama dengan Q muatan total pada permukaan tertutup ini ya dibagi dengan epsilon 0. Atau dalam bahasa matematis lebih tinggi, C ya sama dengan integral tertutup ya. Integral ini simbolnya integral tertutup medan listrik dikali dengan dA sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0. Jadi nanti setiap kasus nanti dicari luasan ya, benda luasannya berapa, kemudian harus dinyatakan tegak lurus dengan medannya. Jadi ini ya, ini hukum Gauss ya. Sigma E kali masing-masing permukaan di sini delta A ya, sama dengan Q dibagi epsilon 0. Contohnya ini, jadi muatan ya, bola bermuatan pada permukaan ya, permukaan. Nah, di sini berapa sih medan listriknya? Jadi di sini bola tipis bermuatan positif misalkan ya. Kemudian di sini dengan jari-jari R misalkan ya, atau R0 awalnya. Maka dengan hukum Gauss, sigma E kali dengan luasannya sama dengan sama dengan Q per epsilon 0. Maka di sini luasan jelas ya, luasannya itu bendanya itu beraturan ya, membentuk bola. Bola itu ya 4pi R kuadrat luasannya ya, 4pi R kuadrat. Maka di sini karena E-nya itu kan juga seragam ya. E kali 4pi R kuadrat kali Q per epsilon 0. Maka E-nya sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Jadi ini persis dengan kembali ke rumusnya bisa terbukti ya. Tergantung nanti berapa R-nya ya. Kalau R-nya di sini ya kurang dari istilahnya itu lebih di dalam bola, maka menjadi 0. Ketika di luar ya berarti ada nilainya. Nah, di sini R lebih besar daripada R0 ya. Maka R-nya di sini ya lebih besar, dia mempunyai nilai yaitu 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Kalau ia di dalam, ya misalkan R kok kurang dari R0, mungkin di sini ya, atau lebih kecil ya, maka di sini tidak punya ada muatannya. Ya, maka nilainya adalah 0. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kasus ya medan listrik ya di sekitar permukaan yang bermuatan. Ya, ini kita membuktikan E sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Dengan ketentuan sigma itu define, jadi didefinisikan sebagai rapat muat permukaan atau Q per A ya. Kita ingin membuktikan bahwasanya E di sekitar ini ya, di sekitar permukaan yang bermuatan itu adalah sigma dibagi epsilon 0. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita sigma E kemudian dikali dengan delta A atau luasannya nanti sama dengan E kali A, karena E-nya kan seragam ya, dikali dengan A gitu. Kemudian sama dengan Q per epsilon 0. Nah, Q ini tadi kan kalau dikaitkan dengan rapatnya kan sigma kali A. Maka EA sama dengan sigma A dibagi epsilon 0. Ketemunya E, ini kan A hilang ya, E ketemu sigma dibagi epsilon 0.
Jadi mudah ya. Baik, ini jadi teman-teman sekalian, di bagian kedua ini teman-teman mempelajari pertama medan listrik. Medan listrik pada akibat muatan titik, medan listrik pada muatan benda kontinu ya, baik dia berbentuk panjang, berbentuk permukaan, atau berbentuk benda. Kemudian diajarkan juga yaitu hukum Gauss gitu. Baik, nanti sampai sini video kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.